Malam itu, di desa Serikandi, yang terletak di lereng bukit di wilayah Jawa Tengah, hujan telah turun tanpa ampun sejak waktu salat maghrib. Suaranya bukan sekadar rintik, melainkan guyuran yang terasa seperti cambuk besar mencambuk setiap jengkal atap seng, menciptakan harmoni bising yang tak beraturan. Di antara kegelapan yang pekat, hanya ada satu titik cahaya yang berjuang melawan tirai air, lampu Petromax yang tergantung di tiang pos ronda Delima. Gardu ronda ini merupakan bangunan tua dengan kayu-kayu yang mulai lapuk dan atap yang meneteskan air di banyak sisi, menandakan usianya yang sudah melewati banyak musim dan badai. Di dalam gardu yang sempit dan berbau apek kayu basah itu, duduklah dua orang laki-laki yang berbagi tugas malam itu. Yang pertama adalah Basuki, seorang pria yang usianya sudah memasuki kepala 4, dengan postur tubuh agak gempal dan kulit yang legam khas pekerja keras pedesaan. Namun, di balik penampilan fisiknya yang terlihat kokoh, Basuki dikenal luas di seluruh rukun tetangga Delima sebagai orang yang luar biasa penakut. Ketakutannya begitu melegenda, hingga orang-orang sering bercerita bahwa jika lampu mati di rumahnya sendiri, Basuki bisa memilih tidur di lantai dapur dengan lampu minyak menyala hanya untuk menghindari kegelapan total dan bayangan-bayangan yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Ia adalah tipe orang yang selalu mencari teman, terutama di malam-malam seperti ini, di mana suara alam yang menggelegar terasa seperti bisikan dari dunia lain. Orang kedua yang menemaninya malam itu adalah Joko, yang usianya 3 tahun lebih muda dari Basuki, bertubuh lebih kurus, tetapi memiliki keberanian yang jauh lebih besar, dan yang terpenting bagi Basuki adalah seorang yang sangat cerewet. Bagi Basuki, keberanian Joko tidak terletak pada fisiknya, melainkan pada kemampuan Joko untuk mengisi setiap detik keheningan dengan celotehan dan tawa, sebuah perisai suara yang ia butuhkan untuk mengusir kesunyian yang mencekam. Tanpa suara Joko, Basuki yakin malam akan terasa 10 kali lipat lebih menakutkan, seolah kegelapan di luar akan merayap masuk melalui celah-celah kayu. Sudah bertahun-tahun mereka berdua konsisten menjalani giliran ronda setiap malam Jumat dan malam Minggu di gardu ini. Rutinitas mereka hampir selalu sama, duduk di bangku kayu panjang yang sama, berbagi cangkir kopi panas yang mengepul, dan rokok kretek murahan yang mereka nikmati bergantian. Namun, malam ini terasa berbeda. Hujan yang begitu ekstrim telah membuat suasana menjadi jauh lebih sunyi daripada biasanya. Tidak ada suara jangkrik yang menemani, tidak ada deru motor yang lewat, hanya gemuruh air yang jatuh dari langit, dan sesekali diselingi kilat yang menyambar di kejauhan, menerangi jalan setapak berlumpur di depan mereka sekejap. Basuki tertawa kecil, mencoba mengembalikan suasana santai yang selalu ia harapkan saat ronda. "Ya, sabar saja, Jo. Namanya juga ronda, sudah tugas," katanya, sambil mengusap kedua tangannya yang terasa kedinginan. Ia kembali menatap keluar, ke arah jalanan yang sepi. Biasanya, meskipun hujan deras, masih ada saja 1 atau 2 motor yang lewat. Mungkin warga dari dusun seberang yang baru pulang kerja, atau orang yang berani nekat bepergian di malam hari. Namun, malam ini keadaannya benar-benar berbeda. Jalanan itu terasa seperti jalan buntu yang tidak pernah dilalui siapapun. Basuki menyuarakan keheranannya. "Biasanya jam segini masih ada motor lewat ya, ini kok sepi banget?" Joko menyambut pertanyaan itu dengan nada yang mulai terdengar bergetar, seolah ia telah menunggu kesempatan untuk membuka topik yang selama ini berdiam di pikirannya. "Lah, siapa juga yang mau keluar malam begini?" sahut Joko, suaranya sedikit meninggi. "Kalau bukan orang nekatnya, orang nyasar." Dan kemudian, seperti yang sudah Basuki duga, Joko mulai menunjuk ke arah tikungan bambu di ujung jalan, sebuah titik yang selalu diselimuti bayangan paling gelap bahkan saat cuaca cerah. Joko melanjutkan dengan nada berbisik yang justru terdengar menakutkan. "Kau tahu, Min? Maksudku, Bas, orang-orang bilang di ujung jalan situ, dekat tikungan bambu itu, dulu pernah ada yang hilang pas hujan seperti ini juga." Mendengar kata hilang dan hujan dalam satu kalimat, terutama di tengah malam yang mencekam seperti ini, membuat Basuki spontan menoleh cepat. Matanya memancarkan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Jangan ngomong aneh-aneh Jo, hujan-hujan gini aku malah ngeri dengernya," gumam Basuki, berharap Joko segera menghentikan pembicaraan tersebut. Tetapi Joko justru terkekeh kecil, menikmati reaksinya. Joko menganggap ketakutan Basuki adalah hal yang lucu, karena cerita itu sudah sangat lama.
terjadi pada masa ketika Pak Lurah Wibowo masih menjabat sebagai ketua RT muda di desa mereka. Joko mengingatkan Basuki tentang kisah tentang anak Pak Lurah Wibowo yang bernama Arya, yang konon hilang saat malam ronda 20 tahun yang lalu. Kisah itu sudah menjadi legenda turun-temurun, sebuah kisah yang selalu diulang setiap kali hujan deras mengguyur desa Serikandi. Menurut cerita, Arya sempat pamit pulang dari gardu ronda, tetapi ia tidak pernah sampai di rumahnya. Keesokan harinya, yang ditemukan hanyalah sandal miliknya yang mengapung di sungai kecil di belakang rumah lamanya. Sejak saat itu, warga mengaku sering mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki yang basah di sekitar gardu tua setiap kali hujan deras turun, seolah seseorang yang kebingungan sedang mencari jalannya. Basuki, meskipun penakut, tidak sepembulnya menolak kebenaran cerita itu. Ia ingat sedikit-sedikit detailnya, karena peristiwa itu memang menggemparkan desa pada masanya. Namun, ia selalu berusaha mencari penjelasan logis, menolak percaya pada hal-hal yang bersifat gaib. Ia menelan ludah, menarik nafas dalam-dalam, dan berusaha mengalihkan pembicaraan dengan nada yang memaksa. "Sudah, jangan bahas itu," gumamnya. Suaranya lebih tegas dari sebelumnya. "Nanti malah beneran ada yang nongol." Namun Basuki tahu bahwa kata-kata penolakan itu tidak sepenuhnya meyakinkan dirinya sendiri. Karena tepat setelah ia mengucapkan kalimat tersebut, petir menyambar dengan suara yang sangat keras, memotong udara dan menggema di seluruh pelosok kampung. Cahaya Petromax yang bergoyang hebat hampir saja padam. Dan dalam sekejap, di tengah tirai hujan yang tebal dan gelap, Basuki melihat sebuah siluet samar-samar yang bergerak perlahan di jalanan berlumpur menuju ke arah gardu mereka. Siluet itu menenteng sesuatu di tangannya, sebuah tas kain yang terlihat berat dan lusuh, dan langkahnya terlihat sangat lambat dan terpatah-patah. Seorang-orang itu sedang berjuang keras melawan derasnya air dan lumpur. Ada orang!" seru Joko spontan. Suaranya penuh kejutan, membuat Basuki tersentak dari lamunannya. "Weh, siapa tuh malam-malam begini?" Basuki ikut menengok, dan dalam hati ia merasakan firasat aneh yang dingin, menyadari bahwa apa yang baru saja mereka bicarakan kini mungkin saja menjadi kenyataan. Sebuah kunjungan tak terduga yang datang dari malam yang paling gelap dan paling basah. Sosok itu semakin dekat, dan kini Basuki bisa melihatnya dengan lebih jelas. Seorang pria yang mengenakan pakaian yang sangat lusuh, celana panjangnya dipenuhi lumpur hingga ke lutut, dan rambutnya menempel lepek di dahinya. Pria itu tampak sangat pucat, dan matanya terus menunduk, seolah tidak ingin bertatap muka dengan siapapun. Sosok pria asing itu terus mendekat, perlahan namun pasti menembus derasnya hujan. Setiap langkahnya, meskipun pelan, terasa berat dan putus-putus, seolah dia sudah berjalan sangat jauh dan kini energinya hampir habis. Pria itu akhirnya berdiri tepat di depan pos ronda delima, di luar batas atap seng yang menaungi Basuki dan Joko. Air hujan menetes dari seluruh bagian tubuhnya yang basah kuyup, membasahi lumpur di bawah kakinya. Basuki dan Joko memperhatikannya dalam diam. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketegangan membuat mereka lupa sejenak akan kopi dan rokok mereka. Kemudian, pria itu mengangkat wajahnya sedikit, menatap ke dalam gardu dengan tatapan yang samar dan hampir tidak terlihat. Suaranya terdengar sangat pelan, nyaris seperti bisikan yang tertelan oleh gemuruh air, tetapi kata-katanya cukup jelas terdengar di tengah kesunyian yang tiba-tiba melingkupi mereka, seolah hujan di sekitar gardu mereda sesaat untuk memberi ruang pada suaranya. "Permisi," katanya dengan nada yang sangat sopan dan rendah hati. "Boleh numpang berteduh, Pak?" Suara itu terasa sangat lirih dan lemah, menimbulkan kesan bahwa pria ini adalah seseorang yang benar-benar kelelahan dan hanya mencari tempat perlindungan terakhir. Joko, yang sifat cerewetnya kembali, segera merespons dengan nada yang sedikit kaku namun ramah. "Masuk saja, Mas, daripada kehujanan di luar. Badan Mas sudah besar semua itu," kata Joko sambil menganggukkan kepalanya ke arah bangku panjang. Pria asing itu pun melangkah masuk, meninggalkan jejak air yang menetes dari pakaiannya, membentuk genangan kecil yang segera merembes ke lantai papan kayu tua. Ia memilih duduk di ujung bangku, menjauh dari Basuki dan Joko, seolah ia tidak ingin mengganggu atau menarik perhatian lebih lanjut.
Basuki melihat bagaimana pria itu memegang tas kain lusuhnya erat-erat di pangkuan. Kedua tangannya saling meremas, sebuah gerakan yang menunjukkan kegelisahan atau mungkin rasa dingin yang luar biasa. Basuki memperhatikan pria itu secara diam-diam dan ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di benaknya. Wajah pria itu, meskipun sangat pucat dan tertutup oleh rambut lepek, terasa tidak asing baginya. Basuki merasa seolah ia pernah melihat garis-garis wajah itu sebelumnya, mungkin di suatu tempat atau pada seseorang yang mirip, tetapi ingatannya terlalu samar untuk memastikan di mana dan kapan. Perasaan ini, alih-alih menenangkan, justru meningkatkan kecemasan Basuki, karena ia tahu ia tidak pernah bertemu dengan orang asing seperti ini di desa Srikandi. Ia mencoba untuk mencairkan suasana dengan sebuah pertanyaan yang terdengar santai, meskipun suaranya sendiri sedikit bergetar. "Dari mana, Mas?" tanya Basuki sambil mencoba tersenyum ramah. Pria itu menatap Basuki sebentar, tatapan matanya yang redup dan kosong membuat Basuki sedikit mundur. Kemudian, pria itu menjawab dengan suara yang sama lirihnya, sebuah jawaban yang sama sekali tidak terduga dan justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan di benak kedua petugas ronda itu. "Dari arah sungai," jawabnya, singkat dan misterius. Jawaban itu membuat Basuki dan Joko saling pandang. Mereka sama-sama tahu bahwa di arah sungai yang dimaksud tidak ada jalan besar yang menghubungkan ke desa lain, apalagi rumah penduduk. Di sana hanya ada ladang kosong yang luas dan rimbunan pohon bambu yang gelap, tempat yang paling sering dikaitkan dengan kisah-kisah angker dan tempat di mana Arya, anak Pak Lurah Wibowo, terakhir terlihat. Namun, Basuki menahan dirinya untuk tidak bertanya lebih lanjut. Ia merasa ada batasan tak terlihat yang tidak boleh ia langgar. Ia hanya mengambil termos teh panas dan menuangkan sedikit ke dalam cangkir. "Ini, minum dulu. Badan basah semua. Nanti masuk angin," katanya menawarkan kehangatan. Pria asing itu pun menerima cangkir teh tersebut, tetapi tangannya bergetar begitu hebat membuat air teh hampir saja tumpah dari bibir cangkir. "Terima kasih," katanya, suaranya nyaris tidak terdengar, dan setelah itu, keheningan kembali melingkupi gardu, hanya diselingi suara gemuruh hujan dan detak jantung Basuki yang mulai berdetak lebih cepat, sebuah tanda peringatan bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di hadapannya. Keheningan kembali melingkupi pos ronda 5 setelah Basuki menawarkan teh kepada pria asing itu. Keheningan ini terasa jauh lebih berat daripada keheningan yang disebabkan oleh hujan. Sebuah keheningan yang dipenuhi oleh tanda tanya, kecurigaan, dan rasa takut yang bersembunyi. Pria itu memegang cangkir tehnya erat-erat, tetapi ia tidak segera meminumnya. Ia hanya menunduk, menatap teh yang mengepul, seolah ia sedang menimbang sesuatu yang sangat penting. Basuki, yang rasa penasarannya telah melampaui rasa takutnya, terus mengamati pria itu. Setiap detail gerak-geriknya terasa aneh dan tidak wajar. Ia melihat bagaimana sesekali kilat menyambar di kejauhan, menerangi wajah pucat pria itu dalam sekejap, dan setiap kali cahaya itu muncul, Basuki merasa bulu kuduknya berdiri tegak. Mata pria itu, yang hanya ia lihat sekilas, memancarkan kesedihan yang mendalam. Tetapi di saat yang sama, tatapan itu juga terasa kosong dan tidak fokus, seolah jiwanya tidak sepenuhnya berada di sana. Basuki mencoba mencari penjelasan logis untuk semua ini. Mungkin pria ini adalah seorang pengembara yang tersesat, kelelahan dan kedinginan. Mungkin ia baru saja mengalami kecelakaan atau peristiwa traumatis yang menyebabkan penampilannya menjadi seperti itu. Tetapi setiap penjelasan logis yang ia ciptakan selalu runtuh di hadapan satu fakta yang sangat ganjil. Aura yang mengelilingi pria itu terasa begitu dingin dan asing, seolah ia membawa serta hawa dari luar dunia mereka. Basuki memaksakan dirinya untuk mengalihkan pandangan, mencoba fokus pada hal-hal yang nyata, seperti lampu Petromax yang bergoyang dan wajah Joko yang mulai menunjukkan tanda-tanda kegugupan. Ia menatap ke lantai papan kayu tua tempat pria itu duduk. Tempat ia menaruh kaki yang seharusnya basah kuyup karena hujan, tampak kering. Pria itu masuk ke gardu dengan pakaian yang basah kuyup. Air menetes dari ujung celana dan jaketnya, membentuk genangan-genangan kecil di sepanjang jalannya masuk. Tetapi di bawah kakinya sendiri, tidak ada bekas air sedikit pun. Lantai di sana kering sempurna,
seolah air tidak pernah menyentuh area itu, atau seolah pria itu tidak pernah benar-benar menginjakkan kakinya di lantai tersebut. Jantung Basuki mulai berdegup sangat cepat. Detaknya terasa seperti genderang yang dipukul keras di dalam dadanya. Ia menelan ludah, tenggorokannya tercepak, dan rasa takut yang selama ini ia tahan tiba-tiba meluap. Ini bukan lagi soal orang asing yang tersesat atau kelelahan. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Basuki menyenggol siku Joko, berusaha menyampaikan ketakutannya melalui bisikan yang sangat pelan. "Jo," bisiknya. Suaranya nyaris tidak keluar. "Kau lihat nggak? Kakinya. Dia tidak meninggalkan bekas air sedikit pun." Joko melirik cepat ke arah yang ditunjuk Basuki, lalu tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat dipaksakan dan gugup. Sebuah upaya putus asa untuk menutupi rasa takutnya sendiri. "Hah? Mungkin sudah kering, Bas. Santai aja. Jangan mikir aneh-aneh," kata Joko. Tetapi Basuki menyadari bahwa nada suara Joko jelas bergetar dan ia tahu Joko juga melihat keanehan yang sama. Keheningan kembali merayap masuk, kali ini lebih tegang dari sebelumnya. Basuki kembali menatap pria itu dan ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Tiba-tiba pria itu berbicara lagi. Suaranya masih pelan, nyaris seperti gumaman yang tertiup angin, tetapi Basuki dan Joko bisa mendengarnya dengan jelas di antara denting hujan yang tak henti-hentinya. Kata-kata pria itu seolah mengonfirmasi semua ketakutan Basuki. "Dulu, waktu hujan seperti ini juga, aku sempat berteduh di sini," katanya sambil menunduk dan menggenggam erat tas kainnya. "Tapi, aku tak sempat sampai rumah." Kalimat itu, yang diucapkan dengan nada yang begitu lirih dan penuh penyesalan, membuat Basuki spontan menatap Joko. Mata mereka bertemu, sama-sama memancarkan ketegangan dan kengerian. Basuki tahu, ini bukan lagi orang nyasar. Ini adalah bagian dari legenda lama yang baru saja menjadi hidup. Kalimat lirih yang diucapkan pria asing itu, "Dulu waktu hujan seperti ini juga, aku sempat berteduh di sini, tapi aku tak sempat sampai rumah," menggantung di udara lembab pos ronda Delima. Kata-kata itu beresonansi kuat dengan kisah lama tentang Arya, putra Pak Lurah Wibowo, yang hilang kepat 20 tahun lalu setelah pamit dari gardu ronda, tetapi tidak pernah mencapai rumahnya. Basuki dan Joko membeku di tempat, saling menatap dalam ketegangan yang memuncak. Rasa dingin yang ia rasakan tidak lagi berasal dari angin atau hujan, melainkan dari ketakutan yang merayap dari dalam dirinya. Joko, yang dikenal berani dan cerewet, kini terlihat paling panik. Ia menelan ludah dengan susah payah, suaranya mencoba terdengar normal, namun jelas sekali dipenuhi getaran ketakutan yang mendalam. "Maksudnya gimana, Mas?" tanya Joko, berusaha mencari celah logika dalam pernyataan yang sangat menyeramkan itu. Ia berharap pria itu akan memberikan penjelasan sederhana. Mungkin dia hanya mengutip peribahasa atau sekedar meracau karena kedinginan yang ekstrim. Namun pria itu tidak menjawab pertanyaan Joko. Dia hanya menatap ke bawah, ke arah tas kain lusuh yang ia peluk di pangkuannya, lalu mulai membuka resleting tas itu perlahan. Gerakannya sangat lambat, penuh makna, seolah setiap tarikan resleting adalah penundaan yang disengaja sebelum mengungkapkan sebuah rahasia besar yang telah lama tersembunyi. Basuki dan Joko menahan napas. Mata mereka terpaku pada gerakan tangan pria itu. Dari dalam tas yang lembab dan berbau tanah, pria itu mengeluarkan dua benda yang tampak sangat tua dan ringkih. Selembar foto lama yang sudah menguning di pinggirnya, dan sebuah surat lusuh yang kertasnya tampak lembab dan hampir hancur karena dimakan waktu. Pria itu meletakkan kedua benda itu di atas meja bambu, tepat di bawah cahaya Petromax yang kini bergoyang-goyang karena tiupan angin kencang yang tiba-tiba masuk melalui celah dinding. Dalam cahaya redup yang bergetar itu, Basuki dan Joko mencondongkan tubuh mereka. Foto itu memperlihatkan sekelompok orang, keluarga, yang sedang berdiri di depan sebuah rumah tua. Rumah yang mereka kenali sebagai rumah lama Pak Lurah Wibowo yang kini sudah kosong, yang letaknya di tepi sungai. Di sudut foto itu, tampak wajah seorang pemuda yang tersenyum lebar. Wajah yang Basuki yakin pernah ia lihat di masa mudanya. Wajah yang sangat mirip dengan wajah Pak Lurah Wibowo di masa mudanya. Tepat pada saat Basuki mulai menyadari kemiripan yang mencolok itu, petir menyambar lagi.
Sambaran kali ini jauh lebih keras dan dahsyat dari sebelumnya. Suaranya menggelegar di atas kepala mereka, dan lampu Petromax yang sudah berjuang sejak tadi langsung padam total. Gardu itu tiba-tiba menjadi gelap gulita, sebuah kegelapan yang pekat, dingin, dan benar-benar tanpa batas. Sebuah kegelapan yang secara instan merenggut semua keberanian dan logika mereka. Basuki menjerit panik, suaranya tersendat di tenggorokan. "Jo, lampunya! Nyalakan lampunya!" teriak Basuki. Suaranya penuh kepanikan. Ia meraba-raba meja, mencari korek api dengan tangan yang gemetar hebat. Dalam waktu yang terasa seperti keabadian, meskipun mungkin hanya 3 detik, Joko berhasil menyalakan Petromax lagi. Cahaya kembali hidup, bergetar dan menari-nari, menciptakan bayangan-bayangan aneh di seluruh ruangan. Tetapi, ketika cahaya itu menerangi bangku tempat pria asing itu duduk, bangku itu sudah kosong. Pria itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah tas kain lusuh yang terbuka di atas bangku, bersama dengan foto dan surat yang tadi ia perlihatkan. Di lantai, Basuki melihat genangan air yang baru. Genangan air yang entah datang dari mana, karena di bawah kaki pria itu tadi, lantainya kering. Genangan air itu tampak berkilauan di bawah cahaya Petromax, seolah air mata yang baru saja tumpah. Basuki menatap tas itu dengan tangan yang masih gemetar. Ia membuka tas itu perlahan, dan di dalamnya, yang tersisa hanyalah foto keluarga dan surat lusuh yang ditujukan kepada Pak Lurah Wibowo. Basuki mencondongkan tubuhnya ke surat itu, dan di sudut kanan surat, ia melihat sebuah tanggal yang usang. Tanggal yang seolah mengunci mereka pada sebuah kebenaran yang mengerikan, 20 tahun lalu. Setelah lampu Petromax kembali menyala dan kegelapan sedikit demi sedikit tergeser oleh cahaya kuning yang bergetar, suasana di pos ronda 5 tidak pernah kembali normal. Basuki dan Joko hanya bisa saling pandang, terperangkap dalam keheningan yang memekakkan. Detak jantung mereka terasa begitu keras, mendominasi suara deru hujan yang kembali terdengar di luar. Kehadiran pria asing itu, kemunculannya yang misterius, dan yang paling mengerikan, cara ia menghilang tanpa jejak, telah mengoyak batas antara kenyataan dan legenda yang selama ini mereka dengar. Basuki menatap tas kain lusuh yang tergeletak di bangku dengan tangan yang masih gemetar hebat. Ia tidak mampu menyentuh benda itu selama beberapa menit, seolah tas itu adalah jebakan yang siap menariknya ke dalam kegelapan yang sama dengan pria yang baru saja lenyap. Akhirnya, rasa penasaran, atau mungkin dorongan untuk mencari bukti nyata agar ia tidak merasa gila, mengalahkan rasa takutnya. Ia meraih tas itu dengan hati-hati. "Jo, kau lihat sendiri kan? Dia tadi duduk di sini," ujar Basuki, suaranya sangat pelan, hampir seperti bisikan, seolah ia takut didengar oleh telinga yang tidak seharusnya. "Sekarang hilang. Tidak mungkin dia lari. Aku tidak dengar langkah kaki, tidak dengar suara apa-apa." Joko meskipun berusaha keras untuk mempertahankan ketenangan dan logikanya, tidak bisa membantah fakta-fakta yang ada di hadapan mereka. "Yah, aku juga lihat, Bas," jawab Joko sambil menarik nafas dalam-dalam dan menenggakkan tubuhnya di bangku. "Tapi, jangan langsung mikir yang aneh-aneh dulu. Mungkin dia keluar pas petir nyambar, kita tidak sadar saja. Mungkin dia memang sangat cepat." "Tidak mungkin," bantah Basuki dengan cepat, suaranya terdengar frustrasi. "Lantainya, Jo, lantainya kering. Kau lihat sendiri tadi, dia tidak meninggalkan bekas air di bawah kakinya." Joko terdiam, ia tidak bisa lagi menyanggah fakta itu. Ia hanya bisa memandangi tas itu kemudian berjongkok untuk membukanya. Di dalamnya, surat dan foto yang tadi diperlihatkan pria itu masih ada. Kertasnya basah di pinggirnya, menguning dimakan waktu dan terasa rapuh. Joko menatap tulisan di amplop lusuh itu. "Untuk Bapak Wibowo." Tulisannya rapi tetapi tinta hitamnya sudah memudar. Basuki menelan ludah lagi. "Pak Lurah Wibowo," gumamnya mengulang nama itu. "Iya," jawab Joko, suaranya pelan. "Lihat tanggalnya, Bas." Joko menunjuk sudut kiri atas amplop, di sana tertera tanggal 20 November 2005. Basuki diam, ia menatap hujan di luar yang seolah turun semakin deras dan dalam benaknya ia menghitung mundur. Tahun 2005 itu berarti tepat 20 tahun yang lalu. Tahun yang sama di mana Arya, anak Pak Lurah Wibowo, dilaporkan hilang. Ia ingat betul keriuhan di kampung waktu itu, bagaimana seluruh warga mencari dan bagaimana banjir sungai meluap malam itu.
Buka saja, Jo, ujar Basuki akhirnya. Suaranya bergetar. Joko mengangguk dan dengan hati-hati ia menarik kertas di dalam amplop. Surat itu ditulis tangan dengan tinta yang sebagian sudah luntur tetapi masih bisa dibaca. Tulisannya rapi dan menggunakan nada sopan, seperti seseorang yang menulis kepada orang tuanya. Joko mulai membacanya dengan suara yang sedikit bergetar. Bapak yang saya hormati, maaf kalau saya belum sempat pulang. Tadi hujan terlalu deras. Saya sempat berteduh di gardu dekat tikungan bambu. Tetapi sepertinya saya salah jalan saat mau pulang. Saya dengar suara air besar dari arah sungai. Saya takut, Pak. Kalau nanti saya tidak sempat sampai rumah, tolong Bapak jangan marah. Saya janji, saya cuma mau istirahat sebentar. Maaf kalau ronda malam ini saya tinggal. Di bagian bawah surat tertulis sebuah nama yang membuat Basuki dan Joko membeku. Arya. Nama itu, anak Pak Lurah Wibowo yang hilang 20 tahun lalu. Basuki meneguk ludah, suaranya nyaris tak keluar. Jo, jadi yang tadi, yang kita temui... Joko memotongnya dengan cepat, mencoba menolak kebenaran yang ada di depan mata mereka. Jangan lanjutin, Bas. Bisa saja surat ini cuma ketemu entah dari mana. Angin bisa bawa, hujan bisa hanyutkan. Jangan usah mikir aneh-aneh. Tetapi di balik suaranya yang berusaha tegas ada getar ketakutan yang sama. Mereka berdua akhirnya bersepakat untuk menutup tas itu, menyimpannya sementara di gardu. Malam itu, pos ronda delima menjadi ruang yang bisu. Basuki dan Joko hanya duduk, terperangkap dalam pikiran mereka sendiri. Mereka sudah menyepakati rencana, tetapi rasa takut dan kebingungan masih mendominasi. Mereka menunggu dengan gelisah hingga dini hari saat hujan mulai mereda, meninggalkan hanya rintik-rintik lembut dan bau tanah basah yang kuat. Ketika fajar mulai menyingsing, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk pulang. Tas kaning lusuh yang berisi surat dan foto itu mereka masukkan ke dalam kantong plastik yang kedap air agar tidak semakin rusak. Sebuah upaya kecil untuk melindungi bukti dari pertemuan supranatural yang baru saja mereka alami. Basuki berjalan cepat di jalanan becek, ingin segera sampai di rumahnya. Ia tahu istrinya, Endang, pasti sudah bangun. Benar saja, ketika ia membuka pintu, aroma kayu bakar dari dapur langsung menyambutnya. Endang sudah bangun, sedang menjerang air, dan wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang jelas. Ya Allah Mas, hujan segede gitu masih ronda aja, kata Endang sambil mengelap tangannya di kain. Tadi lampu sempat mati loh, aku kira Masnya pulang. Basuki hanya tersenyum kaku. Ia duduk di kursi, melepas sandal yang belepotan lumpur, dan berusaha bersikap normal. Iya, hujan deras banget. Tapi tadi ada kejadian aneh, Nang, kata Basuki tanpa sadar ia sudah mulai membuka cerita. Endang menoleh cepat. Aneh gimana? Basuki ragu sejenak. Bagaimana ia harus menceritakan bahwa ia baru saja bertemu dengan arwah anak Pak Lurah Wibowo yang hilang 20 tahun lalu dan bahwa arwah itu menghilang di depan matanya sendiri. Akhirnya ia hanya berkata, nanti saja ceritanya, aku mau mandi dulu. Namun malam itu, bahkan setelah ia mandi dan berbaring di samping Endang, Basuki tidak bisa tidur. Di kepalanya wajah pucat pria misterius itu terus muncul, basah, pucat, tetapi menatap dengan mata yang penuh penyesalan. Ia menatap langit-langit rumah, mendengar hujan sisa yang masih menetes di luar, dan rasa bersalah karena menyembunyikan sebagian cerita dari istrinya semakin menekan. Endang yang menyadari kegelisahan suaminya menoleh. Mas, masih kepikiran ronda ya? Basuki hanya bergumam. Iya, agak aneh aja malam ini. Gardu rasanya beda. Endang menggenggam tangan suaminya dengan lembut, mencoba menenangkan. Sudah, besok juga cerah lagi. Kalau memang ada yang janggal, lapor aja ke Pak Lurah Wibowo. Beliau orangnya juga ngerti hal-hal gitu. Kata-kata Endang mengingatkannya pada rencananya dengan Joko. Iya, besok kita ke Pak Lurah Wibowo saja, kata Basuki, memejamkan mata, berharap ketenangan akan datang. Pagi harinya udara masih lembab. Basuki dan Joko bertemu di warung Mbak Rina, tempat mereka biasa ngopi pagi. Joko tampak lebih cerah tetapi matanya tetap menyimpan tanya yang sama dengan Basuki. Udah sarapan, Bas? Tanya Joko sambil menyeruput kopi hitamnya. Belum, aku malah mikir dari tadi, gimana ngomong ke Pak Lurah Wibowonya?
Jawab Basuki matanya kosong menatap ke arah jalan. Mereka sepakat untuk berjalan ke rumah Pak Lurah Wibowo setelah sarapan. Rumah Pak Lurah Wibowo terletak agak di tengah kampung. Sebuah rumah besar tapi sederhana, dengan dinding papan kayu tua yang masih terlihat kuat. Di halaman ada pohon mangga besar dan kursi panjang dari bambu. Begitu mereka sampai, Pak Lurah Wibowo sudah duduk di kursi itu, menyesap kopi sambil membaca koran. Lelaki tua itu kini berusia sekitar 65 tahun. Rambutnya memutih sebagian dan wajahnya teduh. Tetapi Basuki bisa melihat bayangan kesedihan yang belum hilang, sisa dari luka lama yang hanya sedikit orang tahu. "Loh, Basuki, Joko, tumben bagi-bagi ke sini," sapa Pak Lurah Wibowo ramah. Joko menelan ludah. "Begini Pak, kami mau kasih sesuatu. Tapi Bapak jangan kaget dulu." Joko membuka kantong plastik, mengeluarkan tas kain lusuh itu dan meletakkannya di atas meja. Wajah Pak Lurah Wibowo langsung berubah. Tangannya yang tadi memegang cangkir berhenti di udara. Matanya menatap tajam ke arah tas itu. "Tas ini." Suaranya serak, penuh pengakuan. "Aku kenal ini. Ini tasnya Arya." Pengakuan Pak Lurah Wibowo yang menyebutkan nama anaknya yang hilang, Arya, dengan suara yang serak, membuat jantung Basuki dan Joko mencelos. Aura kesedihan yang selama ini ia sembunyikan, kini terpancar jelas dari matanya yang mulai berkaca-kaca. Tanpa menunggu lama, Basuki mengeluarkan surat dan foto dari dalam tas itu, meletakkannya di atas meja, tepat di samping cangkir kopi Pak Lurah Wibowo. "Ini Pak, kami nemu semalam, waktu hujan deras," ujar Basuki, suaranya pelan dan penuh hormat. Pak Lurah Wibowo gemetar. Tangannya yang keriput mengambil foto itu perlahan. Di sana, ia melihat wajahnya 20 tahun lebih muda, bersama istrinya dan seorang pemuda yang berdiri di tengah, tersenyum lebar. "Arsya," bisiknya. Ia mengelus foto itu dengan mata yang sudah basah oleh air mata. Air mata itu adalah air mata rindu yang telah tertahan selama 20 tahun. "Surat ini dari dia?" tanyanya. Suaranya nyaris seperti gumaman yang tidak yakin akan kebenarannya. "Kayaknya begitu Pak," jawab Basuki. "Tulisannya, tanggalnya, semua cocok." Pak Lurah Wibowo membuka surat itu dengan tangan yang gemetar hebat. Ia membaca perlahan, baris demi baris, dan setiap kata yang ia baca seolah membawa kembali ingatan pahit pada malam di mana anaknya menghilang. Sampai di kalimat terakhir, matanya mulai berkaca-kaca dan air mata itu tumpah tak terbendung. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Ini tulisan Arya. Aku hafal betul." Ia menatap dua warga di depannya, wajahnya pucat tetapi tenang, seolah ia baru saja menerima kabar duka dan sekaligus kabar baik setelah penantian panjang. "Kalian bilang ada seseorang yang ngasih ini semalam?" tanya Pak Lurah Wibowo. Joko mengangguk pelan. "Iya Pak, datang pas hujan deras, minta berteduh di gardu. Bajunya basah, wajahnya pucat. Setelah petir nyamber, dia hilang. Yang tertinggal cuma tas ini Pak." Pak Lurah Wibowo tidak langsung bicara. Ia menunduk lama, tenggelam dalam kesedihan dan misteri. Kemudian ia menatap ke arah luar rumah, ke langit yang masih kelabu sisa hujan semalam. "Saya sudah menunggu 20 tahun, katanya pelan. "Mungkin akhirnya dia pulang." Sejak pagi itu, suasana di rumah Pak Lurah Wibowo terasa berbeda. Setelah melihat surat dan foto yang dibawa Basuki dan Joko, lelaki tua itu tak banyak bicara lagi. Ia hanya duduk lama di teras, menatap langit mendung, seolah menunggu hujan datang lagi, menunggu petunjuk lain. Basuki dan Joko berpamitan, tetapi di jalan pulang, keduanya sama-sama tidak tenang. Joko berjalan pelan, sambil memegangi rokok di bibir tetapi tidak menyalakannya. "Kau sadar gak, Bas?" katanya tiba-tiba, suaranya serak. "Semua yang ada di surat itu cocok banget sama kejadian malam kemarin." Basuki menatap jalan becek di depannya. "Iya, dia bilang sempat berteduh di gardu dekat tikungan bambu. Itu kan tempat kita ronda. Dan katanya tak sempat sampai rumah," sambung Joko pelan. "Berarti dia mau pulang waktu itu, tapi keburu kejadian." Basuki tak menjawab. Dalam hati ia berusaha keras mencari penjelasan logis. Mungkin orang asing itu cuman kebetulan mirip seseorang dari masa lalu. Mungkin surat itu hanyut dari sungai dan baru terbawa lagi karena hujan. Tetapi semakin ia pikirkan, semakin banyak hal yang tak masuk akal.
Bagaimana bisa kertas yang 20 tahun lalu ditulis masih utuh, masih terbaca, dan muncul begitu saja bersama sosok asing yang tiba-tiba lenyap tanpa suara. Saat mereka melewati musola kecil di pinggir jalan, Basuki berhenti. "Jo, kau masih ingat rumah lamanya Pak Lurah Wibowo?" tanyanya tiba-tiba. Joko berpikir sejenak. "Yang di tepi sungai itu? Yang sekarang kosong?" "Iya, yang katanya sudah lama nggak ditinggali. Aku pernah lewat situ pas mancing. Dindingnya sudah lapuk, tapi masih berdiri. Kau mau nggak? Sore ini kita lihat ke sana." Basuki mengutarakan idenya. Joko melirik curiga. "Buat apa?" "Entahlah, cuma rasanya aku harus lihat. Foto yang dibawa orang itu kan juga di depan rumah itu." Joko menghela nafas panjang. "Ya sudah, tapi kalau sore ya, siang-siang begini panas. Lagi pula aku mau bantu istriku dulu jemur pakaian." Basuki mengangguk. Ia tahu rasa penasaran yang mendorongnya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Sebuah dorongan misterius untuk menguak kebenaran yang telah terkunci selama 2 dekade. Menjelang sore, langit di desa Srikandi kembali kelabu. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Dan seolah-olah alam sedang memberi isyarat bahwa siklus misteri akan segera terulang. Basuki datang menjemput Joko dengan payung dan senter kecil. Wajahnya terlihat serius, menunjukkan bahwa ia tidak menganggap kunjungan ke rumah tua itu sebagai kunjungan biasa. Endang, istrinya, sempat menahannya di depan pintu. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang tak tersembunyikan. "Mas, buat apa ke sungai sore-sore? Nanti kebawa arus lagi kalau hujan," katanya memegang lengan Basuki erat-erat. Endang memiliki firasat buruk, firasat yang sama kuatnya dengan Basuki saat ia melihat lantai gardu yang kering. Basuki berusaha menenangkan istrinya. "Cuman mau lihat rumah tua itu sebentar, Nang, sama Joko. Nanti pulang sebelum maghrib," jawab Basuki. Endang mendesah tetapi ia tidak bisa mencegah. "Kalau gitu, hati-hati ya. Aku tadi malam mimpi aneh. Kayak ada orang basah-basahan di depan rumah minta air minum. Aku sampai terbangun." Basuki terdiam sejenak, menatap istrinya lekat-lekat. "Basah-basahan?" Endang mengangguk. "Iya, tapi waktu aku buka jendela, nggak ada siapa-siapa." Basuki memaksakan senyum, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan Endang bahwa itu hanya mimpi biasa. Lalu ia berpamitan membawa payung dan senter. Mereka berdua berjalan menuju rumah tua itu yang terletak di ujung kampung, dekat belokan sungai yang kini airnya kembali keruh. Rumah itu adalah rumah yang pernah menjadi tempat tinggal Pak Lurah Wibowo dan keluarganya. Rumah di mana kenangan terakhir Arya hidup. Rumah itu kini dikepung oleh rumput liar yang tingginya sudah setinggi lutut dan beberapa rumpun bambu tumbuh liar di sekitarnya. Cat dinding rumah sudah pudar, papan-papannya banyak yang lapuk dan atap sengnya berkarat dan berlubang di sana-sini. Sebuah monumen bisu dari masa lalu yang menyedihkan. "Ya ampun," kata Joko pelan sambil menyingkap ilalang yang menghalangi jalan masuk. "Sudah kayak mau rubuh." Mereka berjalan pelan ke teras rumah. Angin sore membuat daun bambu bergesekan, menimbulkan bunyi gesek pelan yang terdengar seperti bisikan misterius. Basuki mencoba membuka pintu depan yang sudah miring. Pintu itu berdecit nyaring saat digerakkan dan bau apak yang kuat, bau kayu tua dan kelembapan, langsung menyeruak. Di dalam rumah, suasana sangat gelap. Hanya cahaya redup yang masuk lewat celah atap. Langkah kaki mereka menimbulkan debu yang berterbangan, dan lantai tanah yang lembab meninggalkan bekas kaki setiap kali mereka melangkah. Seolah mereka adalah pengunjung pertama setelah puluhan tahun. "Kayaknya nggak ada yang masuk sini udah lama banget," gumam Joko sambil menyalakan senternya. Ia menyorotkan senter ke dinding-dinding yang penuh noda lembab. Di ruang tamu masih ada kursi kayu dan meja kecil yang lapuk. Dan di dinding tergantung sebuah foto lama yang bingkainya sudah miring dan kacanya retak. Basuki mendekat dan dalam cahaya senter, ia melihat foto itu jelas-jelas adalah foto keluarga yang sama persis dengan yang ada di tas kain semalam. Basuki terpaku. "Jo, lihat ini. Foto yang sama kan?" Joko mendekat, memicingkan mata. "Iya, tapi kok bisa sama persis? Bahkan posisi tangannya juga," katanya. Suaranya mulai bergetar. Mereka berdua terdiam lama, suara angin dan gesekan bambu di luar seperti menggema di dalam rumah yang kosong itu. Sebuah simfoni horor yang membuat saraf mereka menegang. Di dalam rumah tua yang gelap dan apek, Basuki dan Joko berdiri di hadapan bukti visual yang menegaskan keterkaitan antara sosok misterius di gardu ronda dengan sejarah tragis keluarga Pak Lurah Wibowo. Foto yang tergantung di dinding, meskipun kusam dan retak, adalah duplikat sempurna dari foto yang mereka temukan di tas kain lusuh semalam.
sebuah petunjuk yang terasa dingin dan nyata. Mereka tahu, ini bukan lagi kebetulan. Mereka sedang menapak tilas pada jejak terakhir Arya sebelum ia menghilang. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara benda jatuh yang keras, seperti panci terguling di lantai. Suara itu memecah kesunyian yang mencekam, membuat jantung Basuki dan Joko melompat. Joko menoleh cepat, senternya bergerak panik. "Siapa tuh?" tanyanya. Suaranya lebih tinggi dari biasanya, penuh ketegasan yang dipaksakan. Basuki menyorotkan senter ke arah dapur. Tidak ada siapa-siapa, tetapi di lantai, Basuki melihat genangan air kecil yang baru. Dan air itu tampak menetes dari langit-langit, padahal hujan belum turun lagi. Basuki menelan ludah, ketakutan kembali merayap. "Jo, air dari mana? Belum hujan lagi?" bisiknya. Belum sempat Joko menjawab. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat pelan dari arah kamar belakang. Langkah itu lambat, berat, seolah orang itu berjalan di lumpur yang tebal. Sebuah suara yang mengingatkan Basuki pada langkah kaki pria basah yang ia temui di gardu. Joko langsung memegang bahu Basuki erat-erat, tangannya dingin. "Jangan-jangan ada maling," bisik Joko. Basuki menggeleng. "Maling gak bakal jalan pelan begitu, Jo," jawabnya. Suaranya bergetar. Langkah itu berhenti. Sunyi. Hanya suara air yang menetes dari atap yang terdengar. Dan kemudian, dari balik pintu kamar, terdengar suara pelan, nyaris seperti gumaman. Suara yang Basuki kenali dengan kengerian yang mendalam. Itu adalah suara yang sama dengan suara orang asing semalam di gardu. "Boleh numpang berteduh, Pak." Suara itu, lirih dan berat, membuat Basuki membeku. Ia menoleh ke arah Joko, matanya memohon untuk segera keluar dari tempat itu. Joko, meskipun wajahnya sudah pucat pasi, spontan menyorotkan senter ke arah pintu kamar. Tetapi saat cahaya senter mengenai pintu, yang tampak hanya papan kayu lapuk. Di permukaannya, seolah digoreskan dengan ujung benda tajam, terdapat tulisan samar, "Arya 2005. Basuki mundur satu langkah, wajahnya pucat. Tulisan itu, yang tidak mungkin ada di sana sebelumnya, adalah konfirmasi yang paling menakutkan. Mereka tidak hanya bertemu dengan hantu, mereka bertemu dengan arwah yang terikat pada tempat ini. "Jo, ayo keluar," kata Basuki. Suaranya nyaris seperti jeritan yang tertahan. Mereka buru-buru melangkah keluar rumah. Angin sore berhembus kencang, seolah mendorong mereka untuk pergi, dan begitu kaki mereka menjejak tanah halaman, hujan turun lagi. Mendadak deras sekali. Petir menyambar di arah sungai, membuat airnya berkilau seperti perak. Mereka berlari menembus hujan, dan di belakang mereka, rumah tua itu berdiri dalam kabut tipis. Basuki sempat menoleh sekali. Di jendela kamar belakang, di balik tirai lusuh, ia melihat bayangan seseorang berdiri diam menatap keluar. Saat petir menyambar, bayangan itu lenyap. Malamnya, Basuki tak bisa tidur. Hujan belum berhenti juga. Ia duduk di ruang tamu, menatap ke arah jendela yang berembun. Endang sudah tertidur di kamar, tetapi Basuki masih memikirkan tulisan di pintu kamar rumah tua itu. Arya 2005. Ia mengambil senter dan tas kain yang masih ia simpan di rak, membukanya perlahan. Surat itu masih di sana, kering, tetapi ada satu hal yang membuatnya tertegun. Di bagian bawah surat yang sebelumnya kosong, kini muncul noda tinta samar, seperti tulisan baru yang belum sempat kering. Tulisan itu hanya satu baris, namun membawa beban emosional yang luar biasa. "Terima kasih, Pak Basuki." Basuki membeku. Ia menatap surat itu lama, tangannya gemetar. Arwah itu tahu namanya, dan ia berterima kasih. Dari luar terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. 3 kali. Suara itu disusul bisikan lirih, basah, dan berat. Basuki merasakan kengerian yang luar biasa, menyadari bahwa ia kini berada dalam lingkaran teror yang sama dengan ayahnya Arya, Pak Lurah Wibowo, 20 tahun yang lalu. Malam itu di rumah Basuki menjadi malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Suara ketukan di pintu depan terdengar jelas, 3 kali, berirama pelan namun tegas.
seolah ada seseorang yang berdiri di depan pintu, basah kuyup, menunggu diizinkan masuk. Basuki menahan napas, tangannya gemetar memegang senter di meja. Dari kamar terdengar suara Endang setengah terbangun. "Mas, ada apa mas?" Basuki menjawab pelan, berusaha menenangkan istrinya. "Gak apa-apa Nang, kayaknya ada orang ngetuk." Endang keluar dari kamar, rambutnya berantakan, wajahnya dipenuhi kebingungan. "Orang malam-malam gini mas?" Basuki mengangguk, matanya tak lepas dari pintu. Ia mendekat perlahan. Dari balik celah pintu, ia samar-samar melihat bayangan seseorang berdiri. Bentuknya tegap, tapi kepala sedikit tertunduk. Ia tahu itu bukan manusia biasa. "Siapa di luar?" tanya Basuki akhirnya, suaranya parau. Tidak ada jawaban, hanya bunyi hujan yang semakin deras. Basuki menunggu beberapa detik, lalu dengan tangan gemetar ia memutar knob pintu. Begitu pintu terbuka, angin malam langsung menerpa wajahnya. Dingin, lembab, dan tajam. Tapi di depan pintu tidak ada siapa-siapa. Hanya jalan berlumpur, lampu jalan redup di kejauhan, dan derasnya hujan yang menutupi semua suara lain. Endang berdiri di belakang suaminya, memeluk dirinya sendiri karena kedinginan. "Kosong kan mas?" Basuki menatap ke bawah. Di tanah becek depan pintu, tampak bekas genangan air kecil, tetapi tak ada jejak kaki sama sekali. Tidak ada tanda seseorang pernah berdiri di sana. "Ya Allah," gumam Endang pelan, wajahnya memucat. "Mas, tutup pintunya." Basuki menutup pintu rapat-rapat, mematikan lampu ruang tamu, hanya meninggalkan cahaya redup dari dapur. Mereka duduk di kursi bambu, diam beberapa lama. "Mas," kata Endang pelan, "tadi siang aku dengar Mbak Rina cerita. Katanya tiap kali hujan gede, orang-orang yang lewat dekat gardu suka dengar ada suara orang manggil minta berteduh. Tapi waktu dilihat, gak ada siapa-siapa." Basuki menatap istrinya. Cerita itu semakin menguatkan keyakinannya. Iya, katanya dulu waktu banjir 2005, beberapa warga juga ngalamin hal aneh. Ada yang dengar suara langkah di atas atap. Di luar petir menyambar keras, mengguncang jendela. Endang spontan memeluk bahu suaminya. "Mas, aku takut," katanya pelan. "Kalau bener yang datang itu dia yang dulu hilang, berarti dia belum tenang kan?" Basuki tak menjawab. Ia hanya memandangi surat di meja yang semalam bertuliskan, "Terima kasih Pak Basuki." Anehnya, tulisan itu kini sudah hilang, entah menguap atau memang tidak pernah ada. Pagi berikutnya, Basuki mendatangi Joko di warung Mbak Rina. Ia tampak lelah, matanya sembab. "Kau pucat amat, Bas," kata Joko. "Kurang tidur." Basuki menatap kosong ke arah jalan. "Ada yang ngetuk pintu rumahku semalam, Jo." Joko spontan menurunkan cangkirnya. "Apa? Pas hujan deras?" 3 kali. Suaranya jelas banget. Aku kira orang minta berteduh, tapi waktu kubuka, gak ada siapa-siapa." Joko terdiam lama, lalu menghela napas panjang. "Berarti bukan cuma di gardu. Sekarang dia sudah ke rumahmu." Basuki menatapnya tajam. "Kau ngomong kayak gitu, aku makin gak tenang." Joko mengusap wajah sabar. "Bas, gini aja. Sore nanti kita ke Pak Lurah Wibowo lagi. Ceritain semuanya, siapa tahu beliau ngerti harus gimana." Menjelang sore, mereka datang ke rumah Pak Lurah Wibowo lagi. Lelaki tua itu tampak lebih tenang hari itu, tapi wajahnya masih menyimpan kesedihan yang dalam. Ia menyambut mereka dengan senyum tipis. "Ada apa Basuki, Joko?" Basuki menunduk sejenak sebelum menjawab. "Begini Pak, semalam waktu hujan deras, saya dengar suara ketukan di rumah. 3 kali. Sama persis kayak waktu orang asing itu datang ke gardu. Waktu kubuka, kosong Pak. Gak ada siapa-siapa." Pak Lurah Wibowo terdiam lama. Ia menatap hujan gerimis di luar jendela. "Ketukan 3 kali. Itu dulu kebiasaan Arya kalau pulang malam dari ronda. Dia selalu ngetuk 3 kali supaya aku tahu itu dia katanya, biar gak dikira maling." Basuki dan Joko terpaku. Keheningan memenuhi ruangan, hanya suara rintik hujan di genting yang terdengar, mengiringi sebuah kebenaran yang menyakitkan. Pak Lurah Wibowo melanjutkan ceritanya dengan suara yang bergetar, tetapi penuh kepastian. "Waktu malam terakhir sebelum dia hilang, aku masih ingat betul. Hujan deras juga. Aku dengar ketukan 3 kali.
Aku sempat mau bukain pintu, tapi waktu kulihat dari jendela gak ada siapa-siapa. Esoknya, dia dinyatakan hilang. Keheningan memenuhi ruangan. Kali ini terasa lebih berat daripada sebelumnya. Basuki dan Joko kini memahami kengerian yang dialami oleh Pak Lurah Wibowo selama 20 tahun terakhir. Penantian panjang yang diwarnai oleh keraguan dan rasa bersalah. Mereka menyadari bahwa suara ketukan yang mereka dengar dan yang didengar Pak Lurah Wibowo malam itu adalah upaya terakhir Arya untuk memberitahu ayahnya bahwa ia telah kembali. Tetapi karena suatu alasan, ia tidak bisa terlihat atau didengar sebagai manusia biasa. "Pak," kata Joko pelan, memberanikan diri. "Kalau boleh tahu, rumah lama di tepi sungai itu kenapa tidak pernah Bapak datangi lagi?" Pak Lurah Wibowo tersenyum tipis, pahit. "Itu rumah pertama kami setelah menikah, tapi setelah Arya hilang, istriku nggak kuat. Dia sering mimpi Arya datang ke sana, basah, minta maaf. Akhirnya kami pindah ke rumah ini. Tapi kadang aku masih dengar suara sandal basah di depan pintu setiap kali hujan." Basuki menggenggam lututnya erat-erat. "Berarti mungkin malam itu Arya sempat sampai rumahnya. Cuma..." Pak Lurah Wibowo memotong dengan lirih. "Cuman rumahnya udah kosong." Kalimat itu menggantung di udara, menjelaskan mengapa arwah Arya kembali terikat pada tempat terakhir ia merasa dekat dengan rumah, yaitu gardu ronda, dan mengapa ia tidak pernah bisa benar-benar pulang selama ini, karena rumah aslinya sudah ditinggalkan. Sore itu, saat mereka berpamitan, Pak Lurah Wibowo sempat menatap Basuki lama. Tatapannya kini bukan lagi tatapan kesedihan, melainkan tatapan yang mengandung harapan yang rapuh. "Kalau nanti hujan turun lagi dan dia datang mengetuk, jangan takut Basuki. Mungkin dia cuma ingin pulang," pesan Pak Lurah Wibowo. Basuki mengangguk, meski hatinya berdebar hebat. Malamnya, langit kembali hitam. Angin berembus kencang, membawa bau tanah basah dari arah sungai. Petir berkelebat di kejauhan, disusul hujan deras yang mengguyur atap rumah Basuki. Endang menutup jendela rapat-rapat, tetapi hawa dingin tetap meresap. "Mas, tidur aja ya. Aku takut hujan segede ini," kata Endang. Basuki menungguk pelan. Mereka mematikan lampu, hanya meninggalkan nyala lampu minyak di meja kecil dekat tempat tidur. Tapi sekitar tengah malam, Basuki terbangun, bukan karena petiah, melainkan karena mendengar sesuatu. Suara langkah pelan, ritmis, di luar rumah. Seseorang berjalan melewati halaman menuju pintu depan. Langkah itu berhenti. Sunyi. Lalu, tok, tok, tok. Basuki menatap ke arah pintu kamar, napasnya tercekat. Endang yang juga terjaga, wajahnya pucat. "Mas, itu suara tadi lagi," bisiknya. Tok, tok, tok. Kali ini disertai suara lirih, lebih jelas dari sebelumnya. Basuki menelan ludah, lalu dengan hati-hati bangkit dari ranjang. Ia menyalakan senter berjalan ke ruang tamu. Pintu depan tertutup rapat, tapi dari bawah celahnya tampak air mengalir perlahan seperti ada genangan di depan sana, persis seperti yang ia lihat di gardu ronda. Ia mendekat perlahan. Hujan masih deras di luar. Dengan tangan bergetar, ia menempelkan telinganya ke pintu. Tak ada suara selain hujan. Lalu tiba-tiba, dari arah lain, suara sandal basah melangkah menjauh, perlahan, menuju jalan kampung. Basuki berbisik, nyaris tak terdengar. "Arya." Sejak malam suara ketukan itu, Basuki tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap rintik hujan jatuh ke atap seng, dadanya langsung berdebar. Ia mulai menghitung hari, berharap musim hujan segera berlalu. Sore itu, langit justru kembali kelabu. Awan hitam menumpuk dari arah sungai, berat dan bergulung, seolah membawa sesuatu yang belum selesai. Di beranda rumah, Basuki menatap langit yang mulai menitikan gerimis. Joko datang tergesa, membawa payung, wajahnya serius. "Bas, malam ini kita jaga di gardu lagi ya," katanya. Basuki spontan menoleh. "Apa nggak bisa diganti yang lain dulu, Jo? Aku masih nggak enak perasaan." Joko menepuk bahunya. "Justru malam ini waktunya. Pak Lurah Wibowo nyuruh kita berjaga. Katanya dia mau ikut nyusul nanti. Beliau bilang mungkin malam ini waktunya Arya benar-benar pulang." Kata-kata benar-benar pulang membuat Basuki menelan ludah. "Aku takut, Jo. Kalau yang datang itu bukan orang." Joko menarik napas panjang. "Takut itu wajar, Bas. Tapi kalau kita biarin terus, siapa tahu arwah itu nggak tenang-tenang. Pak Lurah Wibowo pengen semuanya selesai malam ini. Kita cuma bantu ngantar." Kata mengantar membuat Basuki merasa beban di pundaknya semakin berat.
Hujan semakin deras, dan ia akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, tapi aku bawa surat sama tas kain itu ya, biar kalau benar dia datang, kita kasih balik. Menjelang malam, mereka tiba di pos ronda 5 di ujung desa. Lampu Petromax sudah menyala, berkelip halus, menebarkan cahaya kekuningan di antara hujan yang jatuh miring tertiup angin. Gardu itu tampak lebih tua dari biasanya, seperti bangunan yang menyimpan napas orang-orang yang dulu pernah singgah di dalamnya. Basuki dan Joko duduk diam, mengenakan jaket tebal. Di meja bambu ada termos kopi dan roti pisang dari Endang. Sesekali petir menyambar, menerangi pohon beringin besar di seberang jalan, menampakkan bayangannya yang bergerak seperti tangan menjulur. Sepi amat malam ini, gumam Joko, mencoba memecah keheningan. Kayak nggak ada satu warga pun yang berani keluar. Basuki hanya mengangguk. Di kepalanya, suara ketukan semalam masih terngiang. Waktu merayap lambat. Jam di dinding gardu menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Hujan belum juga reda. Joko berdiri dan memeriksa sekitar dengan senter, sementara Basuki menatap air yang menetes dari atap gardu ke genangan kecil di bawahnya. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki pelan, berat, datang dari arah jalan berlumpur. Joko spontan menyorotkan senter ke depan. Di tengah derasnya hujan, sosok seseorang tampak berjalan perlahan mendekat. Bajunya lusuh, tubuhnya basah kuyup, dan tangan kanannya menenteng tas kain lusuh. Tas yang sama seperti yang mereka temukan dulu. Basuki mematung, napasnya tercekat. "Jok, itu dia," bisik Basuki. Joko tak menjawab. Ia juga terpaku. Hanya cahaya senter yang bergoyang pelan di tangannya. Orang itu berhenti di depan gardu. Wajahnya samar tertutup hujan. Suaranya lirih saat berbicara. "Boleh numpang berteduh, Pak?" Kata-kata yang sama, nada yang sama, seperti malam hujan pertama kali ia muncul. Joko menatap Basuki. "Kasih dia masuk, Bas. Jangan takut." Dengan langkah gemetar, Basuki mengangguk dan menepuk sisi bangku. "Masuk, Mas. Berteduh saja. Hujannya deras banget." Sosok itu melangkah masuk, tetapi anehnya, lantai kayu di bawah kakinya tetap kering. Tak ada tetesan air, tak ada jejak lumpur, hanya udara dingin yang ikut masuk bersamanya. Ia duduk di ujung bangku, menunduk. Basuki memberanikan diri menaruh gelas teh di depannya. "Ini Mas, angetin badan dulu." Orang itu mengangkat wajahnya perlahan. Wajah pucat itu menatap Basuki. Mata redupnya seolah menyimpan sesuatu yang berat. "Dulu, waktu hujan seperti ini juga, aku sempat berteduh di sini, tapi tak sempat sampai rumah." Kata-kata itu menggema di kepala Basuki. Keheningan di pos ronda 5 kembali menyelimuti Basuki dan Joko. Tetapi kali ini, keheningan itu ditemani oleh kehadiran yang sangat nyata dari sosok yang mereka yakini sebagai arwah Arya. Basuki menatap Joko, lalu kembali menatap sosok pucat di hadapannya. Ia merasa ada dorongan kuat untuk mengakhiri misteri ini. Basuki memberanikan diri. "Mas," kata Basuki lirih. "Namamu Arya ya?" Sosok itu menunduk, lalu mengangguk pelan. Udara di gardu tiba-tiba menjadi lebih dingin. Lampu Petromax bergetar, nyalanya menipis, lalu berkedip cepat seperti hampir padam. Seolah keberadaan sosok itu menarik semua energi di sekitarnya. Di luar, suara petir menggema panjang, memantul di perbukitan. Basuki membuka tas yang ia bawa, mengeluarkan surat dan foto lusuh yang dulu ditinggalkan sosok itu. Ia menaruhnya di atas meja bambu. "Ini Mas, suratmu waktu itu. Aku sudah kasih lihat ke Pak Lurah Wibowo. Beliau ayahmu." Sosok itu menatap surat itu lama. Bibirnya bergetar pelan seperti ingin bicara, tapi tak sanggup. Air menetes dari ujung rambutnya, padahal hujan tak lagi menyentuh tubuhnya. Seolah ia sedang menangis. "Aku cuma mau pulang, Pak," katanya akhirnya. Suaranya sangat pelan. "Cuman mau minta maaf sama Bapak, karena malam itu aku nggak sempat pamit." Basuki menunduk. Dadanya terasa sesak. "Bapak mau nunggu kamu, Mas. 20 tahun, kata Basuki. Air matanya sendiri hampir menetes. Joko menatap lampu Petromax yang semakin redup. Pak Lurah Wibowo bakal datang sebentar lagi. "Tahan dulu Mas, biar bisa ketemu," katanya, memohon. Tetapi begitu kalimat itu diucapkan, petir menyambar keras sekali. Lampu Petromax langsung padam total. Suara hujan mendadak seperti berhenti seketika, dan dunia menjadi gelap gulita. "Cuh, Joko!" seru Basuki panik.
Ia meraba-raba di kegelapan. "Di sini aku, Bos," jawab Joko dari dekat. Suaranya terdengar tegang. Dalam kegelapan itu, Basuki mendengar suara kursi bambu bergeser pelan, lalu suara langkah yang menjauh. Ia menyalakan senter, dan ketika cahaya menembus gelap, sosok Arya sudah tidak ada. Hanya tas kain di atas meja dan surat yang kini basah oleh air mata entah milik siapa. Beberapa menit kemudian, Pak Lurah Wibowo datang tergesa. Tubuhnya dibasahi hujan, napasnya terengah. "Mana dia?" tanyanya. Basuki menatap meja kosong. "Dia sempat datang, Pak. Dia bilang cuma mau pulang dan minta maaf." Pak Lurah Wibowo terdiam. Ia mendekati meja itu, mengusap foto lusuh di atasnya. Tangannya bergetar. "Arya." Ia menatap keluar gardu. 20 tahun aku nunggu malam ini, Nak. Kalau memang kamu sudah sampai, pulanglah tenang." Suara gemuruh pelan terdengar dari arah sungai, seperti air bergulir deras menabrak batu. Petir menyambar sekali lagi, menyinari jalan berlumpur di depan gardu. Dalam sekejap kilat itu, Basuki sempat melihat siluet seseorang berjalan menjauh ke arah sungai. Kali ini, langkahnya ringan, tidak lagi terseret seperti malam-malam sebelumnya. Dan entah mengapa, di sela suara hujan, terdengar samar suara lelaki muda berbisik, "Terima kasih, Pak." Pak Lurah Wibowo menunduk, menitikan air mata. "Selamat jalan, Nak." Hujan mulai reda perlahan dan langit di timur mulai berwarna abu-abu terang, pertanda fajar hampir tiba. Basuki dan Joko duduk diam bersama Pak Lurah Wibowo. Mereka tak bicara apa-apa, hanya menikmati keheningan yang kini terasa berbeda. Tidak lagi mencekam, melainkan damai. Pak Lurah Wibowo akhirnya berkata pelan, "Gardu ini dulu tempat terakhir Arya jaga ronda. Sekarang dia sudah sempat datang lagi. Berarti waktunya gardu ini istirahat juga." Basuki mengangguk pelan. "Mungkin memang begitu, Pak." Pak Lurah Wibowo menatap mereka berdua, tersenyum samar. "Kalian dua orang yang baik. Terima kasih sudah mau jaga malam ini. Aku yakin Arya sudah tenang." Ketika matahari terbit, sinarnya menyentuh atap gardu yang basah. Di atas meja bambu itu, tas kain masih tergeletak, tetapi surat dan foto di dalamnya sudah hilang. Yang tersisa hanyalah sehelai kertas kecil bertuliskan tangan halus, "Terima kasih sudah menemani. Sekarang aku sudah pulang." Pagi itu terasa berbeda. Hujan yang sejak malam mengguyur tanpa henti kini berhenti total. Seolah langit ikut menenangkan dirinya. Sisa kabut menggantung rendah di antara pepohonan, menimbulkan aroma tanah basah yang khas dan menenangkan. Beberapa minggu kemudian, pos ronda Delima itu resmi dibongkar. Warga bersepakat untuk membangun pos ronda baru yang lebih modern di dekat balai desa. Saat prosesi pembongkaran, Basuki ikut membantu mengangkat papan-papan kayu tua. Saat papan terakhir diangkat, ia menemukan sesuatu di bawah lantai bambu lama. Selembar kertas yang sudah menguning, hampir hancur oleh waktu. Ia membukanya pelan. Tulisan di dalamnya samar, tetapi masih terbaca. "Bapak, malam ini hujan deras. Aku jaga dulu di gardu. Jangan tungguin aku, pasti pulang." Basuki memandangi tulisan itu lama, lalu menyerahkannya kepada Pak Lurah Wibowo yang berdiri tak jauh darinya. Saat membacanya, air mata lelaki tua itu mengalir tanpa bisa ditahan. "Ini tulisan Arya, aku kenal betul hurufnya," bisiknya. Pak Lurah Wibowo menatap ke arah langit yang sore itu cerah tanpa setitik awan. Dia benar-benar pulang, Bas. Bukan cuma pulang ke rumah, tapi pulang ke tempat dia seharusnya. Malam itu untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Basuki ronda lagi di pos baru. Ia duduk bersama Joko, menatap jalan desa yang kini terang benderang oleh lampu listrik baru. Sepi ya, tapi enak juga, gak ada hal-hal aneh lagi. Basuki mentertawakan kecil. Iya, mending sepi begini daripada tiba-tiba ada tamu minda berteduh pas tengah malam. Menjelang tengah malam, angin berembus pelan membawa aroma rumput basah. Basuki hendak berdiri ketika tiba-tiba terdengar suara langkah ringan di luar pos ronda baru. Joko langsung siaga. Dari balik kegelapan muncul sosok seorang pemuda dengan jas hujan, tersenyum sopan. "Permisi Pak, boleh numpang berteduh sebentar? Hujannya mau turun lagi," katanya. Basuki dan Joko saling pandang lalu tertawa kecil. "Boleh, masuk saja Nak," kata Basuki. Pemuda itu duduk, menaruh tasnya di lantai, lalu menatap mereka berdua dengan sopan. "Terima kasih Pak." Hujan mulai turun perlahan, tetapi malam itu tidak mencekam.
Sambil menyeruput kopi, Basuki menatap keluar jendela pos Ronta baru itu. Di jauhan, di bekas lokasi gardu tua yang kini kosong, ia melihat sesuatu sekejap. Sosok lelaki muda berdiri di bawah pohon beringin, menatap ke arah mereka lalu mengangguk pelan sebelum menghilang bersama hujan. Basuki tersenyum, hatinya terasa hangat. "Jo, kayaknya Arya cuma mau bilang terima kasih. Yah, dia akhirnya pulang." Basuki memejamkan mata, di luar langit kembali cerah. Hujan sudah berhenti untuk selamanya. Dan di hati Basuki, malam itu terasa seperti doa yang akhirnya terkabul bahwa yang hilang akhirnya menemukan jalan pulang.